Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya perwakilan dari kelompok eh, purchasing. Di sini kami akan membahas produksi pada perusahaan manufaktur roti dengan sistem purchasing. Anggota kelompok kami adalah saya sendiri yaitu Fauzan Jatullah, lalu Muhammad Ardiansyah dan Dimas Dwi Prasetyo. Nah, di sini kami dari program studi informasi Universitas Pembangunan Jaya. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan hasil perancangan konsep dan desain basis data yang digunakan untuk sistem purchasing atau penggadaan bahan baku pada perusahaan roti. Ah, Selanjutnya, perusahaan roti merupakan salah satu bentuk manufaktur yang membutuhkan pasokan bahan baku secara terus-menerus tanpa sistem penggadaan yang teratur. Perusahaan bisa mengalami kekurangan stok bahan baku, keterlambatan produksi, bahkan pemborosan biaya. Oleh karena itu, kami membuat sistem purchasing toko roti yang berfungsi untuk mengatur seluruh proses bahan baku mulai dari permintaan, persetujuan, pemesanan hingga penerimaan barang. Peran dalam sistem ini memiliki tiga peran utama, yaitu sistem purchasing yang bertugas membuat pembelian bahan baku, staff purchasing. Yang kedua itu manajer purchasing yang memeriksa dan menyetujui permintaan tersebut. Yang ketiga itu admin purchasing yang mengelola proses pemesanan ke supplier dan memantau penerimaan barang. Dengan sistem ini, proses penggandaan bahan baku lebih efisien, terkontrol, dan terdokumentasi dengan baik. Tujuan sistem ini adalah menyederhanakan proses permintaan dan persetujuan pembelian yang menjamin ketersediaan bahan baku tepat waktu, meminimalikan kesalahan dalam pencatatan data. Yaitu selanjutnya memberikan transparansi antara staf, manajer, dan admin purchasing. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang daftar entitas dan atribut dalam sistem ini. Yang terdapat 8 tabel utama yaitu user. User ini berisi data pengguna dan peran. Kayak supplier, penyimpanan data, dan pemasok bahan baku. Yang ketiga itu adalah item. Item ini menyimpan data bahan baku lengkap dengan harga dan stok. Uh, Selanjutnya purchase request mencatat permintaan pembelian. Yang selanjutnya purchase request detail adalah menyimpan detail item yang diminta. Selanjutnya purchase order mencatat pesanan yang disetujui. Selanjutnya purchase orders detail yang berisi detail item yang dipesan. Selanjutnya risk buying mencatat penerimaan barang dan supplier. Yaitu selanjutnya contoh tabel user dan supplier sebagai contoh pada tabel user terdapat pada field ini. Yang pertama itu user ID, username, password, email, dan role. Field role ini berfungsi membedakan hak akses antara staff, manager, dan admin. Sedangkan tabel supplier yaitu menyimpan nama, alamat, dan kontak supplier. Sehingga admin dapat melakukan pemasok yang sesuai saat melakukan pembelian. Oke. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang mengenai normalisasi. Nah, yang pertama tuh ada normalisasi di tabel user. Yang pertama kan di sini user ada atribut user ID, username, password, email, role, sama nama lengkap. Nah, di normalisasi pertama itu eh, menjadi user ID, username, password, email, dan role. Di normalisasi kedua, itu semua atribut sudah bergantung pada user ID. Nah, ketiga juga tidak ada ketergantungan antara kolom dan kolom-kolom yang lainnya. Yang kedua, table supplier. Di anormal from-nya, table supplier memiliki atribut supplier ID, supplier name, address, phone, sama kontak person. Nah, di normalisasi pertamanya, supplier apa atributnya menjadi supplier ID, supplier name, address, dan phone. Di sini kontak personnya dipisah. Nah, di normalisasi kedua, kolom-kolom non kunci itu udah bergantung semua pada supplier ID. Jadi normalisasi kedua tidak ada di sini dan normalisasi ketiga juga nggak ada. Di tabel ketiga
ada item dan bahan baku. Untuk unnormal formnya ada item ID, item name, detail, price, sama stock. Nah, untuk normalisasi pertamanya item ID, item name, unit yang dipisah dengan price-nya sekarang. Nah, uh, terus ada stok. Nah, di sini juga normalisasi kedua tidak berlaku karena semua atribut sudah bergantung pada item ID dan normalisasi ketiga juga tidak ada ketergantungan antara kolom-kolom non kunci. Nah, di tabel 4 forecast request unnormal formnya adalah request ID, request data, request user ID, item, quantity, dan status. Nah, untuk normalisasi pertamanya, request ID, request data, user ID, terus itemnya hilang, ganti status, terus kuantitinya juga dipisah, ditambahin notes. Nah, untuk normalisasi duanya juga nggak ada karena kolom-kolom non kuncinya sudah nggak bergantung pada sudah bergantung penuh semuanya pada request ID. Nah, di normalisasi ketiganya juga nggak ada karena nggak ada ketergantungan antara kolom-kolom non kunci. Nah, di tabel 5 forecast request detail, untuk unnormal formnya ada request detail ID, normal di request detail ID, request ID, item, dan quantity. Nah, untuk normalisasi pertamanya itu masih sama. Nah, normalisasi keduanya nggak ada karena semua kolom juga udah bergantung lagi pada request detail ID. Nah, normalisasi ketiga juga nggak ada karena semua kolom-kolom nggak ada ketergantungan sama yang non kunci. Nah, tabel ke-6 purchase order. Abnormal formnya ada order ID, request ID, supplier name, order date, sama total amount. Nah, di sini order ID untuk normalisasi pertamanya menjadi order ID, request ID. Nah, supplier name-nya diganti jadi supplier ID, order date, sama total amount. Nah, untuk normalisasi kedua dan ketiganya tidak ada juga karena semuanya udah melengkapi atau tidak tidak ada yang tidak bergantung. Nah, untuk tabel nomor 7, tabel purchase order detail, normal formnya ada order detail ID, order item, quantity, sama subtotal. Nah, di normalisasi pertamanya tuh sama aja dan normalisasi keduanya nggak ada. Semua kolom-kolomnya juga udah bergantung pada order detail ID dan normalisasi ketiganya nggak ada karena semuanya udah nggak ada yang bergantung sama kolom-kolom non kunci. Nah, untuk tabel yang terakhir ada table reserving. Receiving itu unnormal formnya dari receive ID, order date, receive by, sama notes. Nah, terus untuk normalisasi pertamanya ada receive ID, order ID, receive date, receive by, dan notes. Nah, mungkin segitu aja dari saya. Mungkin dilanjutin untuk penjelasan IRD dan kardinalitasnya sama Dimas. Nah, jadi untuk di realitas ini kita udah buat dalam bentuk yang gambar yang ada terang di sini, di mana dalam IRD ini yang kami buat hubungan antar entitas di gambar itu ada satu user dapat membuat banyak purchase request, terus yang kedua ada satu request bi- memiliki banyak request detail, satu request menghasilkan satu purchase order, satu purchase order memiliki banyak purchase order detail, satu supplier bisa menerima banyak purchase order, dan satu purchase order tuh memiliki satu receiving. Nah, hubungan ini kebanyakan one to many, dan ada beberapa beberapa yang one to one sesuai kebutuhan sistem. Nah, boleh bawahnya, Bet? Terus boleh. Nah, untuk entitas user ini ada atribut user ID, username, password email, dan role. Nah, untuk entitas user itu untuk menyimpan data semua pengguna sistem, baik itu staff, manager, maupun admin purchasing dalam sistem. User memiliki beberapa hubungan penting. Salah satu user dapat memiliki banyak purchase request atau one to many. Artinya dalam satu
orang ini bisa mengajukan beberapa permintaan pembelian bahan baku. Nah, satu user juga dapat melakukan receiving one to many. Artinya itu di mana seseorang staff atau admin bisa mencatat penerimaan barang berkali-kali. Satu manajer untuk menyetujui banyak purchase order itu one to many. Jadi satu manajer bisa memverifikasi beberapa pesanan pembelian dari status. Nah, untuk entitas supplier ini, atributnya ada supplier ID, supplier name, sama address, sama phone. Nah, untuk penjelasannya itu, entitas supplier ini berisi informasi pemasok bahan baku seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Nah, untuk satu supplier ini dapat menerima banyak purchase order. Itu maksudnya ke one to many. Karena satu supplier itu bisa menerima banyak pesanan dari toko roti. Terus ada entitas bahan baku atas dulu, atas lagi. Lagi. Udah bawa tadi. Dah. Nah, untuk penjelasan item untuk menyimpan daftar bahan baku yang digunakan oleh toko roti itu, eh, contohnya kayak satu item muncul di banyak purchase request or detail itu one to many. Artinya satu bahan seperti tepung bisa diminta dalam banyak permintaan pembelian. Terus entitas entitas purchase request itu atributnya ada request ID, request date, user ID, status, dan notes. Penjelasannya entitas ini tuh untuk mencatat permintaan pembelian yang diajukan oleh staff. Nah, salah satu contohnya itu satu request dibuat oleh satu user. Itu many to one. Lalu entitas purchase request detail itu atributnya ada request detail, request ID, item, quantity. Nah, untuk ini tabel ini tuh merupakan rincian permintaan dari tabel purchase request. Hubungannya itu banyak request detail ke satu request karena satu permintaan bisa berisi beberapa detail barang. Nah, untuk selanjutnya ada entitas purchase order. Atributnya ada order ID, request ID, supplier ID, order date, amount data, total amount, approved by. Nah, entitas ini tuh untuk menyimpan data pesanan pembelian yang dikirim ke supplier. Nah, selanjutnya ada entitas purchase order detail. Itu atributnya ada order detail, order ID, item ID, quantity, dan subtotal. Nah, entitas ini tuh berisi rincian item dalam pesanan ke supplier. Selanjutnya ada entitas receiving atau penerimaan barang. Atributnya itu ada receiving, order ID, receive date, receive by, sama notes. Nah, untuk entitas ini tuh bisa mencatat proses penerimaan barang yang datang dari supplier. Selanjutnya itu, oh itu dulu. Nah, tadi bobo. Bobo. Nah, jadi untuk penjelasan tentang kardinalitas ini, hubungan antar entitasnya itu eh, user menuju ke purchase request itu one to many. Terus purchase request ke purchase request detail itu one to many. Terus selanjutnya purchase request ke purchase order itu one to one. Terus purchase order ke purchase order detail itu one to many. Supplier ke purchase order itu one to many. Purchase order ke receiving one to one. Item ke purchase request detail itu one to many. Item ke purchase order detail itu one to many. User ke receive one to many. Bawahnya ada ya. Nah, yang terakhir itu ada user atau manager itu ke purchase order itu one to many. Nah, jadi untuk kesimpulan untuk bagian IRD ini, dalam sistem ini semua entitas saling terhubung dengan jelas. Proses ini tuh dimulai dari user tab yang membuat purchase request lalu diolah menjadi purchase order yang dikirim ke supplier. Setelah barang datang dilakukan receiving oleh user.
Nah, relasi ini tuh untuk membentuk alur pembelian bahan baku yang terintegritas dan efisien. Nah, kurang lebihnya presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.